Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk materi kali ini kita akan membahas iklan, slogan, dan poster. Oke, untuk kompetensi dasarnya yang pertama mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini untuk menentukan informasi ciri-ciri iklan, slogan, dan poster, menentukan informasi tentang perbedaan iklan, slogan, dan poster, serta menyunting informasi iklan, slogan, dan poster sesuai bahasa yang baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua itu kita dapat menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster, serta kita akan membuat iklan, slogan, dan poster secara benar sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, sekarang kita akan mengamati contoh iklan, slogan, dan poster berikut ya anak-anak. Oke, yang pertama contoh iklan. Di sini kita bisa melihat contoh iklan kolom. Nah, iklan kolom kalau yang biasa membaca surat kabar atau koran pasti di situ menemukan iklan kolom dan iklan baris. Oke. Yang kedua, iklan penawaran. Saat kita menawarkan suatu barang, nah kita bisa menjadikannya suatu iklan yang dinamakan iklan penawaran. Ini iklan pengumuman. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian di sini contoh slogan. Slogan ada rajin belajar, pasti pintar. Damai di bumi, damai di hati. Ini contoh, kalau ini contoh poster. Ini ada contoh poster pendidikan. Ini menginformasikan tentang pendidikan. Yang kedua ini tentang poster hiburan. Poster hiburan di sini biasanya itu tentang acara-acara, misalkan acara musik. Ini poster niaga, ini tentang bisnis, bisa dilengkapi dengan gambar-gambar. Kemudian poster kegiatan, ini poster layanan masyarakat. Nah, dari beberapa contoh di atas, bisakah kalian menemukan informasi mengenai iklan, slogan, dan poster? Kemudian temukan perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Apakah kalian bisa? Oh, pasti bisa ya. Kita bahas tuntas dulu ya. Dari situ kita akan menemukan iklan. Pengertian iklan di sini itu biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik. Kenapa? Karena ditinjau dari isinya, suatu iklan itu harus bersifat objektif dan jujur, kemudian menarik, singkat dan jelas, tidak bertentangan dengan syarat. Kenapa kok harus seperti ini? Karena iklan itu tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Kalau bahasa yang digunakan itu tidak menarik, otomatis kita sebagai masyarakat umum itu tidak akan tertarik terhadap iklan tersebut. Yang kedua, bahasanya itu harus bersifat persuasif, mudah dipahami, mudah diingat, menimbulkan rasa penasaran di masyarakat. Di sini bahasanya itu intinya bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat karena mereka mudah sekali untuk memahaminya. Kemudian bahasa tersebut itu harus dapat mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang sudah diinformasikan. Dapat disimpulkan bahwa iklan adalah sebuah ajakan atau bujukan kepada para pembaca, pendengar maupun penonton yang menerima informasi tersebut untuk memakai atau menggunakan sesuatu. Oke, ciri-ciri iklan ya. Yang pertama itu isinya dapat menggugah, mencermati kebutuhan konsumen, memberikan solusi dan memberikan perhatian. Yang kedua bersifat informatif. Kata-katanya harus jelas, bersahabat, komunikatif, tidak bertele
tele. Yang ketiga, bahasanya harus komunikatif. Di sini maksudnya bahasanya itu harus dapat dipahami oleh masyarakat umum. Nah, selain itu juga bahasanya harus menghibur. Yang keempat, bersifat persuasif atau mengajak. Bahasanya itu mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkan dalam iklan tersebut. Yang terakhir, ditampilkan di media cetak, bisa koran, majalah, atau media elektronik, ada televisi, radio, maupun film. Oke, macam-macam iklan. Macam-macam iklan menurut bentuknya ada iklan baris, iklan kolom, iklan gambar. Kalau iklan baris itu iklan kecil, sama saja dengan iklan kecil. Di sini cirinya iklan baris itu biasanya singkat, padat, jelas. Boleh menggunakan bahasa singkatan. Oke, kalau iklan kolom itu ada biasanya itu berupa pengumuman uang yang terdapat di dalam surat kabar. Nah, kalau iklan gambar itu disertai dengan gambar. Nah, kalau iklan menurut media penyampaiannya bisa iklan media cetak, koran, majalah, surat kabar. Media elektronik bisa televisi, bisa radio, atau bisa secara reklame. Kalau reklame itu biasanya iklan yang dipasang di tempat umum. Biasanya itu reklame ukurannya besar. Nah, biasanya di jalan-jalan umum yang sering kita lewati. Oke, yang ketiga, iklan berdasarkan tujuannya. Tujuan yang pertama, iklan jenisnya iklan penawaran. Itu biasanya menawarkan barang atau jasa. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Di slide yang sebelumnya itu sudah ada contoh iklan layanan masyarakat. Nah, iklan penjualan, iklan lowongan pekerjaan, itu biasanya ada di surat kabar. Kemudian iklan pengumuman. Sedangkan slogan itu adalah perkataan atau kalimat yang pendek atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Tujuannya di sini slogan itu untuk membangkitkan semangat seseorang. Nah, kalimatnya, bahasa yang digunakan itu singkat dan penuh makna. Contohnya, pemuda sehat, negara kuat. Ini maksudnya di sini ketika generasi muda mempunyai daya SDM yang tinggi, pasti negara kita akan menjadi kuat. Oke, contoh lagi, jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Berarti kita di sini maknanya itu disuruh menjaga kesehatan. Untuk apa? Untuk menghindari sakit. Contohnya di masa pandemi ini ya, kita lebih baik menjaga kesehatan dengan cara rajin cuci tangan, selalu memakai masker. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, poster. Poster itu biasanya dipasang di tempat umum, tapi di sini poster itu disertai dengan gambar. Gambarnya yang digunakan biasanya gambar yang menarik, yang besar, yang menarik. Pemakaian warnanya itu juga mencolok. Untuk apa? Untuk menarik masyarakat umum. Sedangkan menurut KBBI, pengertian poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum dengan tulisan gambar yang mencolok. Dapat disimpulkan bahwa poster adalah plakat atau media promosi yang berfungsi untuk menginformasikan suatu hal yang bersifat komersial kepada masyarakat luas. Biasanya dilengkapi dengan gambar yang menarik dan menggunakan bahasa yang komunikatif. Pemasangan poster biasanya itu di terminal, di stasiun, di pasar, rumah sakit, dan sebagainya. Bisa ditempel di dinding-dinding besar ataupun pinggir jalan.
Nah, ini sebagai contohnya ada poster-poster seperti ini. Oke, tujuan pemasangan poster itu untuk diketahui masyarakat umum agar mereka tertarik untuk membeli, memakai, atau mengikuti isi poster tersebut. Nah, bahasa poster syaratnya itu harus singkat, jelas, efektif, mudah dimengerti, dan menarik perhatian pembaca. Nah, prinsip penyusunan poster. Yang pertama, kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan poster. Kalimat dalam poster bersifat mempengaruhi sehingga harus menggunakan kata-kata yang menarik. Kata-kata yang digunakan harus singkat dan padat. Agar memudahkan kita untuk mengingat dan memahaminya dalam waktu yang singkat. Kemudian harus dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui dengan masyarakat umum. Jenis-jenis poster ada poster niaga. Poster niaga itu bentuknya seperti poster perdagangan, penawaran barang atau jasa. Kemudian poster kegiatan, kemudian poster pendidikan, poster hiburan, poster layanan masyarakat. Di slide sebelumnya yang pertama kali tadi sudah ditampilkan contoh-contoh poster tersebut ya. Oke, di sini ini kita tampilkan lagi ada poster pendidikan, itu biasanya menginformasikan tentang pendidikan. Kemudian poster hiburan bersifat memberitahu tentang hiburan. Kemudian sudah selesai ya. Setelah kita mempelajari materi tentang iklan, slogan, dan poster, kita membuat masing-masing satu contoh iklan, slogan, dan poster dengan menggunakan bahasa yang efektif. Oke, untuk pengumpulan tugas ini nanti bisa dikumpulkan tanggal 10 Agustus ketika kita melakukan pertemuan atau tatap muka di madrasah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita ya. Jangan lupa pesan Budina, jaga kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker, rajin cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.